Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan Ustazah Yaya Pradita. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada hewan. Silahkan abang-abang dan kakak-kakak buka buku halaman 35. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Reproduksi pada hewan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara aseksual dan seksual. Aseksual yaitu tanpa kawin dan seksual dengan kawin. Perkembangbiakan aseksual terjadi tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan aseksual biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang. Sedangkan perkembangbiakan secara seksual terjadi pada hewan tingkat tinggi atau hewan bertulang belakang. Perkembangbiakan seksual melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina dan ditandai dengan peristiwa pembuahan atau fertilisasi. Reproduksi aseksual. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi, bahwa reproduksi aseksual itu terjadi pada hewan avertebrata atau hewan tanpa tulang belakang dan tidak melibatkan alat kelamin reproduksi. Nah, untuk reproduksi aseksual ada 3 cara perkembangbiakan. Yang pertama fragmentasi, ada tunas, dan selanjutnya pembelahan sel. Yang pertama fragmentasi. Fragmentasi ini contohnya Planaria dan Asterias sp. Fragmentasi ini merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh, yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, fragmentasi ini adalah contoh reproduksi aseksual yang dimana organismenya itu dibagi menjadi fragmen-fragmen yang masing-masing fragmennya ini akan berkembang menjadi dewasa. Bisa dilihat pada gambar. Nah, pada gambar ini adalah contoh fragmentasi pada Planaria. Nah, ini adalah gambar fragmentasi pada Planaria. Bisa diperhatikan. Nah, setelah organisme atau Planaria terbagi menjadi fragmen-fragmen atau bagian-bagian yang berbeda, nah, bagian-bagian berbeda yang tersebut akan berkembang menjadi dewasa. Nah, setelah individu tersebut dewasa, individu tersebut merupakan akan sama dengan organisme aslinya. Yang selanjutnya yaitu tunas. Tunas yaitu pembentukan tonjolan pada salah satu bagian tubuh hewan dan berkembang menjadi individu baru. Nah, di sini Ustazah buat contohnya yaitu hidra. Nah, proses perkembangan tunas menjadi dewasa ini disebut dengan blastogenesis. Nah, tunas yang terbentuk akan dapat melepaskan diri dari hewan induknya bila telah cukup matang dan akan terbentuk menjadi individu baru. Yang selanjutnya pembelahan sel. Pembelahan sel terjadi pada organisme sel satu atau yang biasa kita sebut dengan organisme uniseluler. Nah, pada proses pembelahan sel, individu terbelah menjadi 2 bagian yang sama dan hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Nah, pembelahan sel dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan biner dan pembelahan ganda. Nah,
masuk kita ke pembelahan biner. Seperti yang Ustazah sampaikan tadi bahwa pembelahan biner ini terjadi pada organisme uniseluler atau bersel satu. Bisa diperhatikan pada gambar. Pembelahan biner dimulai dengan menempelnya bahan genetik pada salah satu sisi membran dari sel dewasa, kemudian diikuti dengan proses sintesis DNA dan replikasi. Nah, setelah proses replikasi selesai, maka salah satu sisi dari membran akan membuat lekukan dan akhirnya diikuti dengan proses pemanjangan sel dan pembelahan sel menjadi dua bagian yang memiliki bahan genetika yang sama. Bisa diperhatikan pada gambar ya. Yang selanjutnya pembelahan ganda. Pembelahan ganda ini contohnya adalah plasmodium, yaitu pembelahan berulang sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Yang selanjutnya sistem reproduksi hewan secara seksual. Tadi sudah sekilas Ustazah sampaikan bahwa reproduksi seksual ini terjadi pada hewan vertebrata, yaitu hewan yang memiliki tulang belakang, yang diawali dengan perkawinan yang diikuti dengan terjadinya fertilisasi. Nah, fertilisasi tersebut kemudian akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Fertilisasi pada vertebrata dapat dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Fertilisasi eksternal merupakan penyatuan sperma dan ovum di luar tubuh hewan betina. Nah, ini biasanya berlangsung dalam suatu media cair seperti air. Contohnya pada ikan, feses dan amfibi atau katak. Sedangkan fertilisasi internal yaitu penyatuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh hewan betina. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa kopulasi. Kopulasi itu masuknya alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Fertilisasi internal ini terjadi pada hewan yang hidup di darat. Contohnya misal hewan dari kelompok reptil, aves itu burung, dan mamalia. Pada fertilisasi internal ada 3 cara perkembangan embrio dan kelahiran keturunannya, yaitu yang pertama ovipar atau bertelur, vivipar atau beranak, ovovivipar atau bertelur dan beranak. Ovipar ini merupakan embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Nah, embrio akan mendapat makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina lalu diirami hingga menetas menjadi anak. Apa contoh hewan ovipar? Ya, benar. Terjadi pada burung dan beberapa jenis reptil. Yang selanjutnya vivipar. Vivipar ini atau beranak merupakan embrio yang berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam rahim induk betina. Nah, setelah anak siap untuk dilahirkan, anak akan dikeluarkan dari vagina induk betinanya. Contoh hewan vivipar adalah kelompok hewan menyusui atau mamalia. Misalnya, ya benar, kelinci dan kucing. Sedangkan hewan ovovivipar atau bertelur dan beranak yaitu
embrio yang berkembang di dalam telur, tetapi telur tersebut masih tersimpan di dalam tubuh induk betina. Nah, embrio akan mendapat makanan dari cadangan makanan yang berada di dalam telur. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induknya dan anak akan keluar dari vagina induk betinanya. Contohnya pada kadal dan ikan hiu. Yang pertama, reproduksi pada ikan. Nah, abang-abang, kakak-kakak bisa memperhatikan gambar yang saya berikan. Nah, alat kelamin jantan pada ikan itu terdiri dari sepasang testis yang berwarna putih, dan alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Nah, ovarium akan menghasilkan sel telur. Nah, sel telur dikeluarkan melalui oviduk, kemudian dialirkan ke lubang urogenital. Nah, sedangkan alat kelamin jantan, yaitu sepasang testis, akan menghasilkan sperma. Sperma dialirkan melalui saluran vas deferens yang bermuara di lubang urogenital. Lubang urogenital ini merupakan lubang yang dipakai untuk keluarnya urin dan sperma. Setelah sel telur dikeluarkan melalui oviduk, kemudian dialirkan ke lubang urogenital. Nah, setelah ikan betina mengeluarkan sel telur di sembarang tempat, maka akan diikuti oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Reproduksi pada amfibi. Pada gambar sudah berikan alat kelamin jantan katak dan alat kelamin betina, yaitu ada aorta, vena, testis, ureter, dan lubang kloaka. Nah, pada reproduksi amfibi, misalnya yaitu pada katak, pembuahan katak terjadi di luar tubuh. Nah, pada saat kawin, katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan perut katak betina. Kemudian, katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diselaputi oleh selaput telur atau membran vetilen. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong. Lalu perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduk. Dekat pangkal oviduk pada katak betina dewasa terdapat saluran yang menggembung yang disebut dengan uterus. Oviduk katak betina terpisah dengan ureter. Oviduknya berkelok-kelok dan bermuara di kloaka. Nah, segera setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusul mengeluarkan sperma. Sperma ini dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter. Dari vas deferens sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi berudu. Berudu awal yang keluar dari gumpalan telur bernapas dengan insang dan melekat pada tumbuhan air dengan alat hisap. Setelah 3 bulan sejak terjadi fertilisasi, mulailah terjadi metamorfosis. Anggota gerak depan menjadi sempurna. Anak katak mulai berani muncul ke permukaan air, sehingga paru-parunya mulai berfungsi. Nah, pada saat itu, anak katak bernafas dengan 2 organ, yaitu insang dan paru-paru. Yang selanjutnya, reproduksi reptil. Kelompok reptil merupakan hewan-hewan yang fertilisasinya terjadi di dalam tubuh atau fertilisasi internal. Umumnya, reptil bersifat ovipar, namun ada juga reptil yang bersifat ovovivipar. Contohnya seperti
Ya, kadal. Reptil betina menghasilkan ovum di dalam ovarium, lalu ovum kemudian bergerak sepanjang oviduk menuju kloaka. Reptil jantan menghasilkan sperma di dalam testis. Nah, sperma akan bergerak di sepanjang saluran yang berlangsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Dari epididymis, sperma akan bergerak menuju vas deferens dan berakhir di hemipenis. Hemipenis ini merupakan dua penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik seperti jari-jari pada sarung tangan karet. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk, dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Hal ini mengatasi persoalan setelah telur diletakkan dalam lingkungan basah. Pada kebanyakan jenis reptil, telur ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Dalam telur terdapat persediaan kuning telur yang berlimpah. Yang selanjutnya yaitu fertilisasi pada kelompok burung atau pada kelompok Aves. Fertilisasi akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Ovum yang telah dibuahi akan bergerak mendekati kloaka. Saat perjalanan menuju kloaka di daerah oviduk, ovum yang telah dibuahi sperma akan dikelilingi oleh materi cangkang berupa zat kapur. Telur dapat menetas apabila dierami oleh induknya. Suhu tubuh induk akan membantu pertumbuhan embrio menjadi anak burung. Anak burung menetas dengan memecah kulit telur dengan menggunakan paruhnya. Lalu anak burung yang baru menetas masih tertutup matanya dan belum dapat mencari makanan sendiri, serta perlu dibesarkan dalam sarang. Selanjutnya, reproduksi mamalia. Contoh hewan mamalia itu ada sapi, kambing, ya. Nah, prosesnya itu mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia jantan mengawini mamalia betina dengan cara memasukkan alat kelamin jantan atau penis ke dalam liang alat kelamin betina atau vagina. Ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus. Setelah uterus, terdapat liang rahim yang berakhir pada vagina. Testis yang berisi sperma berjumlah sepasang dan terletak dalam skrotum. Sperma yang dihasilkan testis disalurkan melalui vas deferens yang bersatu dengan ureter. Pada pangkal ureter juga bermuara saluran prostat dari kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang merupakan media tempat hidup sperma. Sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Zigot akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan zigot menjadi fetus, zigot membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Setelah mendengarkan penjelasan Ustadzah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis kelima. Dan tugasnya ini
ada pada buku halaman 42. Silahkan ditulis soal dan jawaban. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.